Ngeri banget, kehancuran pihak ketiga sudah tidak terelakkan lagi. Selamat datang di channel Ahboy Daily. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa ramalan itu bukanlah kepastian, melainkan cerminan energi yang bisa berubah seiring pilihan dan tindakan kalian. Jadi, saya tidak akan memaksa, saya tidak pernah memaksa kalian sedikit pun untuk percaya terhadap hal ini. Jadikan ini sebagai hiburan saja, hiburan semata, atau setidaknya kalian ambil pesan positif yang bermanfaat. Sekarang mari kita buka kartunya satu persatu. Kartu pertama, Three of Blades. Kartu kedua, Eight of Wands. Kemudian kartu ketiga, Four of Discs. Kartu keempat, Ace of Goblets. Kemudian kartu terakhir, kartu kelima, Six of Blades. Oke, sebelum itu ada satu fase dalam hidup ketika segalanya terasa seperti sudah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Kamu mungkin menyadari akhir-akhir ini ada cerita tentang seseorang yang dulu begitu yakin bisa mengendalikan keadaan, memanipulasi situasi, atau bahkan merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Awalnya semua terlihat aman, rapi, dan seolah tidak tersentuh konsekuensi sama sekali. Namun perlahan tanda-tanda kecil mulai bermunculan seperti kegelisahan yang tak wajar, rencana yang terus gagal, dan hubungan yang retak tanpa sebab yang jelas. Disinilah karma mulai bekerja dengan cara yang paling ngeri, diam, terukur, dan nyaris tak terelakkan. Kehancuran pihak ketiga bukan terjadi karena balasan langsung, melainkan karena energi yang mereka bangun sendiri kini berbalik arah, menutup semua jalan keluar yang dulu mereka anggap aman. Pembacaan ini ditujukan untuk semua zodiak tanpa terkecuali karena energi yang dibaca itu bersifat timeless dan general. Jadi siapapun yang sedang berada di fase hidup dan merasa kok ceritanya seperti kayak yang aku alami ya, besar kemungkinan semesta memang sedang berbicara ke kamu. Dalam pembacaan ini, kamu tidak diminta untuk membenci, membalas, atau ikut campur dalam kehancuran siapapun. Tapi justru sebaliknya, kamu diajak untuk melihat bagaimana keadilan semesta bekerja secara alami dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap orang lain, perubahan keadaan, dan runtuhnya topeng yang selama ini menutupi kebenaran. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena pesan di dalamnya bukan hanya tentang karma mereka, tetapi juga tentang ketenangan dan perlindungan yang sedang disiapkan untukmu. Kita masuk ke kartu pertama, Three of Blades. Kartu ini menunjukkan retakan halus yang belum dianggap serius oleh pihak ketiga. Mereka mulai sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, emosi naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak, dan pikiran mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Di luar terlihat biasa aja, tapi di dalam hati mereka mulai ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang pernah mengalami ada di fase ini, mereka merasa hidup terasa aneh tapi tetap memilih mengabaikannya karena mengira semuanya akan baik-baik aja. Namun seiring waktu, gangguan kecil itu mulai masuk ke dalam rutinitas harian. Rencana sering meleset, janji tertunda, komunikasi dengan orang sekitar terasa kaku. Mereka mungkin menyalahkan faktor luar seperti pekerjaan, orang lain, atau keadaan. Namun Three of Blades ini berbicara tentang luka yang pelan-pelan membuka mata bahwa ada sesuatu di balik semua ini yang belum disadari, sesuatu yang berkaitan dengan emosi, pilihan, dan niat yang pernah dilanggar. Di titik ini, semesta tidak datang dengan hukuman besar, melainkan dengan isyarat lembut. Perasaan bersalah yang muncul tiba-tiba, bayangan masa lalu yang sering terlintas, atau rasa takut kehilangan yang tidak beralasan. Mungkin kalian akan merasa relate di sini karena ini adalah fase ketika hati sebenarnya sudah tahu tapi ego masih menolak mengakuinya. Three of Blades juga menandakan bahwa pihak ketiga mulai merasakan konflik batin. Ada bagian dari diri mereka yang ingin menutup mata, dan ada bagian lain yang mulai sadar bahwa ada harga dari setiap tindakan.
Ketegangan ini membuat mereka mudah lelah secara emosional, meski secara fisik tidak melakukan hal berat. Hidup terasa penuh tekanan, padahal tidak ada kejadian besar yang tampak. Dan di sini energi mulai bergeser ke arah yang lebih halus. Semesta seperti menarik nafas panjang, menahan sesuatu yang lebih besar. Tanda-tanda ini bukan akhir, melainkan pembuka gerbang. Dengarkan baik-baik karena setelah ini alur energi akan bergerak lebih cepat, membawa kita ke kartu berikutnya. Kartu kedua, Eight of Wands. Kartu ini membawa energi percepatan. Jika sebelumnya tanda-tanda terasa lambat dan samar, kini semuanya mulai bergerak cepat. Lingkaran sosial pihak ketiga mulai berubah tanpa bisa mereka kendalikan. Orang-orang yang dulu mudah percaya, kini mulai menjaga jarak. Percakapan terasa dingin, dukungan berkurang, dan suasana yang dulu hangat berubah menjadi canggung. Banyak yang akan merasa ini hanya kebetulan, padahal pola ini terlalu rapi untuk diabaikan. Rasa kecil yang dulu dianggap aman mulai terbuka, entah lewat ucapan orang lain, sikap yang berubah, atau situasi yang tak terduga. Eight of Wands ini menunjukkan bahwa energi selalu menemukan jalannya sendiri. Apa yang pernah ditebar kini kembali lewat manusia di sekitar mereka. Bukan lewat konfrontasi langsung, tetapi lewat perubahan sikap yang terasa menusuk. Di fase ini, reputasi mulai dipertanyakan, bukan karena fitnah besar, melainkan karena detail-detail kecil yang sering tidak lagi sinkron. Jadi enggak sepikiran gitu, enggak nyambung. Orang mulai memperhatikan inkonsistensi, janji yang tak ditepati, dan sikap yang terasa manipulatif. Ini adalah momen ketika topeng masih dipakai tapi sudah tidak lagi meyakinkan. Eight of Wands juga menggambarkan rasa panik yang tersembunyi. Pihak ketiga mulai merasa kehilangan kontrol, segalanya terjadi terlalu cepat, terlalu serempak. Mereka merasa dikejar waktu, seolah hidup tidak lagi memberi jeda untuk berpura-pura. Banyak yang akan mengenali perasaan ini sebagai fase hidup yang melelahkan secara mental. Di titik ini, energi mulai berbicara lebih jelas. Semesta mempercepat alur agar kebenaran tidak lagi bisa ditunda. Ini adalah jeda singkat sebelum tekanan mengarah ke dalam diri. Tarik napas, karena kartu selanjutnya akan membawa kita ke ruang batin yang lebih gelap dan lebih jujur. Kemudian kartu ketiga, Four of Discs. Kartu ini menunjukkan fase mengunci diri. Pihak ketiga mulai hidup dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Tidur tidak nyenyak, pikiran berputar tanpa henti, dan hati terasa berat meski tidak sedang menghadapi masalah yang nyata. Mereka mencoba mengendalikan segalanya karena di dalam batin ada rasa takut kehilangan yang sangat amat kuat. Di kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari sikap defensif, sulit percaya, dan keinginan berlebihan untuk mempertahankan apa yang tersisa. Four of Discs ini berbicara tentang keterikatan pada citra, status uang, atau kontrol. Semakin mereka menggenggam, semakin sesak perasaan di dada. Mungkin kalian akan merasa familiar dengan fase ini karena ini adalah rasa takut yang sering disembunyikan. Kemudian tekanan batin semakin terasa ketika mereka mulai menyadari bahwa masalah ini tidak datang dari luar. Tidak ada orang yang benar-benar menyerang, tidak ada musuh nyata. Yang ada hanyalah pikiran mereka sendiri yang terus menuntut jawaban. Karma bekerja dari dalam, menghantam batin sebelum realita. Di fase ini, waktu terasa berjalan lebih cepat. Ada perasaan dikejar, seolah kesempatan untuk memperbaiki semuanya semakin sempit. Four of Discs ini mengingatkan bahwa rasa takut ini bukan hukuman, melainkan cerminan dari apa yang selama ini dihindari. Energi spiritual mengajak kita untuk berhenti sejenak. Jiwa sedang diuji untuk melepaskan atau terus menggenggam. Semesta sedang membuka pintu berikutnya, tempat di mana kehilangan tidak lagi simbolis, tapi nyata.
Kemudian kartu keempat, Ace of Goblets. Kartu ini membawa emosi yang tumpah, kayak sesuatu yang penting benar-benar runtuh, bisa berupa karir yang terguncang, kondisi finansial yang goyah, hubungan yang berakhir, atau citra diri yang hancur. Kehilangan ini terasa berat karena datang beruntun tanpa jeda untuk bernapas. Pihak ketiga mulai merasakan kelelahan secara emosional. Dia capek secara emosional. Di kehidupan sehari-hari ini tampak dari ledakan emosi yang sulit dikendalikan, tangis yang datang tiba-tiba, rasa hampa yang sulit dijelaskan, atau penyesalan yang muncul di saat sepi. Ace of Goblets ini nunjukin bahwa hati mereka dipaksa terbuka menghadapi apa yang selama ini ditolak. Yang membuat fase ini terasa menakutkan adalah kesadaran yang mulai tumbuh. Mereka mulai melihat benang merah antara masa lalu dan kejadian sekarang. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan. Ada pengakuan diam-diam bahwa semua ini punya akar yang dalam. Ace of Goblet juga mengajarkan bahwa emosi tidak bisa dibohongi. Semesta menggunakan perasaan sebagai jalan pembelajaran. Kehilangan ini bukan sekedar akhir pembersihan emosional yang menyakitkan, tapi ini adalah pembersihan emosional ya. Dan di sini energi spiritual kembali menahan nafas. Air mata menjadi bahasa jiwa, hati diperas agar kebenaran muncul tanpa filter. Setelah ini kita akan masuk ke fase penentuan. Kartu terakhir. Kemudian kartu kelima, Six of Goblets. Kartu ini menandai perjalanan yang tidak bisa dihindari. Dan ini adalah puncak karma ketika pihak ketiga harus meninggalkan versi lama dari dirinya dalam keadaan terpaksa. Topeng benar-benar jatuh, kebenaran muncul ke permukaan, dan tidak ada lagi ruang untuk lari. Semua yang tersembunyi kini terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Pada fase ini, mereka harus menghadapi akibatnya secara langsung, kayak hubungan berubah permanen, kepercayaan hilang, dan posisi yang dulu nyaman kini terasa asing. Six of Blades ini menunjukkan perpindahan bukan menuju kenyamanan tapi menuju kenyataan. Ini adalah perjalanan sunyi tanpa tepuk tangan dan tanpa pembelaan. Sementara itu di sisi lain kamu justru berada di energi yang lebih tenang. Bukan karena kamu menang tapi karena kamu tidak perlu ikut tenggelam. Semesta menegakkan keadilan dengan caranya sendiri tanpa harus balas dendam, tanpa konfrontasi, dan tanpa kata-kata kasar. Dan disinilah pesan akhirnya. Ketika kamu memilih diam, menjaga energi, dan membiarkan semesta bekerja, keadilan tetap menemukan jalannya. Tidak semua karma perlu disaksikan oleh kamu sampai tuntas. Cukup kamu tahu aja bahwa keseimbangan selalu akan kembali. Jadi pada akhirnya semesta tidak pernah salah alamat. Apa yang runtuh hari ini adalah beban yang memang tak layak dipertahankan. Tetaplah berjalan dengan hati bersih, karena ketika kamu memilih tidak membalas dan tetap menjaga niat dengan baik, semesta akan mengangkatmu ke tempat yang lebih aman, lebih tenang, dan jauh dari energi yang merusak.